pertemuan pertama sama Mas Wisnu, kita dikumpulin gitu. Mas Wisnu cuma ngomong, menurut kalian film ini tentang apa? Gitu. Gue kayak, hah? Filmnya tentang apa? Ya film Pasar Setan gitu. Menurut gue ini tentang pembuktian diri. Das! Udah gue yakin ini pasti banyak yang akan kita kerjakan gitu. Penuh ambisi, penuh idealisme. Lu pada dengar gak sih suaranya? Oh, suara apaan sih? Nggak ada suara apa-apa. Gue doang, maksudnya kenapa harus gue doang yang paling skeptis ini? Yang lain tuh penakut soalnya kan. Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Dari awal, aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen lihat setan. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun nggak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Hai teman-teman, kita udah sampai di pasar setan. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Halo Tribuners, selamat datang di konten Cipaling Seleb. Sama gue Bayu Indra Permana dan di depan gue udah ada cast dari film Pasar Setan, ada Roy Sungkono. Tepuk tangan dong, Mas Roy. Thank you. Cast dari film Pasar Setan ini, Pasar Setan sebenarnya sebuah cerita yang udah awam ya, kayak apa bisa dibilang urban legend atau true event nggak sih? Iya, mungkin kalau mitos bisa dibilang legenda kali ya. Karena itu yang bisa didengar kayak kalau orang-orang naik gunung, lu kalau ketemu pasar di gunung, ya mana ada pasar di gunung juga sih kan? Iya. Mungkin kejadiannya kayak gue sempet lihat klip tuh yang menurut gue ngeri banget ya. Kayak lu di dalam tenda jam 2 jam 3, tapi di depan tenda lu tuh kayak ada suara orang kayak jualan di pasar gitu loh. Iya, orang transaksi gitu ya. Iya, yang weh ini nih beli nih gitu kayak. Tapi jam 2 jam 3 di atas gunung. Itu bagaimana? Itu kisah yang berbeda dan akan dibahas di film di Pasar Setan ini. Yes. Oke. Kalau lu Mas sebagai siapa? Gue berperan sebagai Kevin. Oke, Kevin. Kevin punya tim YouTuber berempat bersama Tamara, Caca, sama Yunus. Nah, gue ini produsernya. Oh, ceritanya YouTuber. Oke. Dan Kevin tuh nggak percaya sebenarnya. Nah, yang menjadi pemicu adalah si Tamara ini. Nah, yang diperankan oleh Audi Marisa. Nah, Audi ini yang paling enggak, menurut gue tuh ada. Nah, kalau buat gue konten horor tuh cuan. Konten yang paling gampang untuk lu jual karena ya masyarakat Indonesia seneng banget sama konten-konten tentang supranatural gini kan. Cerita-cerita horor. Nah, dan gue mau cerita lebih lanjut nanti akan spoiler. Tapi kalau tadi udah lo spill sedikit, si Kevin ini orang nggak percaya. Apa emang sosok Kevin ini dia nggak percaya hantu, nggak percaya tahayul, atau cuman nggak percaya cerita Pasar Setan? Mungkin anak gue ngerasanya Kevin tuh lebih yang anak zaman sekarang banget. Emang dia juga bukan anak gunung, dia nggak emang dari sisi orang tuanya nggak pernah ngobrolin soal mistis. Jadi buat dia ya ini cuma konten. Gitu. Nggak pernah terpapar sama konten horor, nggak pernah terpapar sama hal horor. Jadinya si Kevin ini cuman ngeliat ini ada ladang duit nih, ini ladang duit buat konten kita nih. Gitu. Dan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membuktikan gitu. Biasanya kalau yang nggak percaya gini, yang paling banyak dihantu nih dalam film gimana? Nah, Kevin panjang pokoknya. Kevin panjang. Kevin panjang ceritanya. Nggak mati dulu. Kevin panjang pokoknya gitu. Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan beda gitu kan urban legend, mitos. Tapi ini horor yang seperti apa nih si Pasar Setan, atau yang teror kah, atau mungkin ada thrillernya? Oke. Waktu gue pertama kali baca skripnya, yang menurut gue ini nggak yang bikin orang selalu jump scare. Tapi di dalam ceritanya si Pasar Setan ini punya treatment yang ada dokumenternya. Dan sebenarnya masih ada rahasia yang mungkin belum dikasih tahu ke yang lain, yang
ada konflik tersendiri selain dari pasar setan ini. Ah. Nah itu belum bisa gue omongin, nanti pas nonton kalian pasti akan tahu. Oh ini yang dimaksud, ada ceritanya lagi. Oh, berarti kalau misalkan ada sedikit dokumenter, ada mungkin ada footage yang diangkat di situ, ditaruh di situ, atau mungkin lu juga dapat riset-risetnya buat dimasukin ke dalam film itu. Iya, jadi kita ada beberapa pemain kecuali Cindy, jadi kita emang yang megang kameranya sendiri. Gitu. Dan itu nantinya akan dipakai buat di filmnya. Kalau buat lu sendiri treatment syuting horor dengan megang kamera sendiri gimana? Tantangan baru kah atau nambah intensitas tuh jadi? Mungkin kalau tantangannya lebih bisa diobrolin sama DOP-nya kan, kayak ini lu pengennya apa nih? Cuman ngatur emosi sambil megang kamera, takutnya itu kan angle-nya nggak terkontrol kan. Nah itu yang mungkin yang menjadi tantangan untuk megang kameranya. Cuman kalau dari segi angle segala macam kita dibantu sama Mas Aga. Oke. Kalau buat lu ini horor Kedua. Oke. Apa yang akhirnya bikin lu, gue mau nih di pasar setan. Lu baru dua kayaknya picky banget nih Bang. Sebenarnya satu gara-gara ceritanya. Oke. Karena menurut gue pas ada dokumenternya, gue suka banget nih. Gue suka banget film horor sebenarnya. Cuman gue pengen ada warna tersendiri lah. Kalau misalkan gue harus memainkan film horor. Dan di waktu gue baca skripnya, menurut gue tidak mudah untuk sutradara kita nih, Mas Wisnu Surya Pratama ini, Mas Kucing, untuk bikin ini jadi film panjang. Karena gimana caranya dia bisa ngeblend antara found footage ini ke cerita untuk diceritakan ke penonton. Ya itu menurut gue nggak mudah. Itu yang bikin gue, gue pengen tahu nih jadinya seperti apa. Gitu. Dan yang kedua, Mas Wisnu ini adalah film pertamanya dia. Film panjang pertamanya dia. Dia udah sering ngerjain dokumenter. Oh, dia udah ahli di dokumenter. Iya. Ini found footage-nya pasti keren nih kalau dia yang bikin. Tapi ini ngeblend ini gimana? Nah, menurut gua setiap kali gua kerja sama sutradara yang pertama kali ngerjain sebuah film panjang, pasti akan ambi. Iya. Itu bikin gue kayak, dia pasti ngerjainnya bener nih. Iya. Ambilnya gede banget pasti kan. Dan terbukti waktu pertama kali pertemuan pertama sama Mas Wisnu, kita dikumpulin gitu. Mas Wisnu cuma ngomong, menurut kalian film ini tentang apa? Gitu. Gue kayak, filmnya tentang apa? Ya film pasar setan gitu. Menurut gue ini tentang pembuktian diri. Das! Udah gue yakin ini pasti banyak yang akan kita kerjakan gitu. Penuh ambisi, penuh idealisme. Dan gue seneng justru waktu ketemu sama sutradara-sutradara yang gue pengennya banyak nih, tapi dia tahu apa yang dia mau. Gitu. Yang penting itu tahu apa yang dan bisa dikomunikasikan. Iya. Oke. Terus selain itu apa? Kalau nggak ceritanya mungkin ngelihat karakternya begitu tertarik. Kalau dari segi karakter Kevin, mungkin selama ini gue main, untungnya gue selalu dapat film, kalau omongan orang ada protagonis, antagonis, tapi kalau di gue tuh nggak ada protagonis, antagonis ya. Di setiap film menurut gue ya orang jahat karena ada alasannya. Nah di sisi Kevin mungkin ini emosinya selama film-film yang gue mainin ini adalah yang paling selalu tinggi. Karena kan film horor emosinya lu nggak pernah tahu gitu. Lu waktu ketemu sama sesuatu hal yang nggak bisa lu jelasin, emosinya tuh campur aduk gitu. Jadi ya semoga ya waktu gue memainkan ini penonton bisa merasakan ketakutannya, bisa merasakan keambisiusnya si Kevin ini. Berarti apakah Kevin ini dari awal sampai akhir kayak denial nih, lu ketemu hal aneh kayak enggak ini nggak mungkin. Apa orang paling logis di antara mereka berempat? Menurut gue pasti setiap orang sama setan pasti kayak gitu. Pasti kita kalau maksudnya gue kalau gue sendiri ya, maksudnya kalau ketemu sama setan atau gue ada kejadian lah waktu kita syuting gitu. Jadi kita lagi lagi take. Lu kejadian beneran? Ini kejadian beneran. Ini gue ceritain dulu. Gue tuh orangnya sangat apa ya ngomongnya kalau bukan nggak percaya. Ini apa ya? Skeptis. Sama hal-hal yang begitu. Jadi kalau gue misalkan syuting ada orang kerasukan atau apa, gue tuh kayak capek nih paling. Ini antara capek atau caper. Beda biasanya dikit, kan kita kan nggak tahu. Cuman gue selalu mikirnya bener. seperti itu gitu. Jadi gue harus jelasin ini biar kalian tahu kalau misalkan gue bukan yang apa-apa gue hubungkan dengan mistis gitu. Jadi kita syuting jam 2 jam 3 gitu.
Audi sama Cindy, Caca ini lagi ngobrol di set di tengah di Sorry, kemah. setnya di gunung. Setnya udah di gunung nih, di pasar setannya. Dia ngobrol, Jam 2 lagi. abis ini kita bakal ngerjain scene yang lumayan kencang dan lumayan penting. Jadi mereka ngobrol-ngobrol berisik, aduh gua mau ngambil emosi, gua keluarlah dari tenda. Jadi posisinya gua di sini, ini tendanya, gua keluar ke sampingnya. Agak nggak jauh juga gitu. Nah pas gue lagi duduk-duduk berdiri, diam, denger ngulang-ngulang dialog, tiba-tiba ada suara ketawa. Ketawanya lu tenang. Ketawa di sini suaranya tuh suaranya kayak di depannya. Dan itu tuh hutan gelap, nggak ada lampu, nggak bisa ngeliat, nggak mungkin ada kru di sana. Karena kalau ada kru di sana mau ngapain? Kita setnya karena di depannya semua, gitu. Gitu ada suara tawa, kayak suaranya tuh tinggi, lengking, tapi gitu, kayak dia seneng-seneng aja gitu. Habis itu udah, gue pertama kali denger, ini kru atau binatang karena kita di hutan. Oh binatang juga suka ada yang suara mirip-mirip orang ketawa. Karena ada satu kejadian juga waktu kita lagi mau syuting ada suara babi hutan. Suaranya tuh bergema di satu. Tapi lebih ngeri babi hutan sih dibandingkan tuh kalau kata iya gue. kan, kita selalu pikir ini hewan lebih ngeri kan, gitu kayak ini binatang gitu gue diam. Nah suara ini selalu muncul pada saat semua kru lagi tenang. Jadi kalau misalkan kan pasti kru, kamera gini, itu suara nggak ada. Tapi setiap krunya lagi diam atau lagi ngoprek atau Cindy dan Caca lagi berhenti ngobrol, cuman lagi ketawa-ketawa kecil, dia muncul. Yang denger lu doang atau? Nah, gue denger 2 kali, 3 kali, 4 kali gue udah mulai ini kayaknya nggak beres nih, gitu. Dan maksudnya periode sama gitu panjang ketawanya. Panjang. Pokoknya setiap kali dia ada kru ataupun yang berisik, dia berhenti. Jadi setiap kali pas lagi tenang, dia kayak gue nganggapnya kayak ngomong, gue di sini nih, gitu. Gue kayak, gue masih nggak percaya, gue masuk. Gitu gue tanya ke Audi sama Cindy, lu pada dengar nggak sih suaranya? Suara apaan sih? Nggak ada suara apa-apa. Gue doang, maksudnya kenapa harus gue doang yang paling skeptis ini? Yang lain tuh penakut soalnya kan. Skeptis malah kok gue ini gitu. Enggak, tadi ada suara, gue gak bercanda nih. Kalau soalnya suaranya bergema Pak. Kalau di gue tuh suaranya satu hutan, bukannya suaranya cuman kayak. Kalau bergema berarti ini tuh. Iya, lokasi syuting kita tuh lingkaran. Jadi kalau ada suara pasti bergema di situ. Harusnya semua orang dengar kalau. Harusnya orang dengar dong. Iya. Nah, gak dengar gini. Gitu gue keluar, gitu gue keluar, ada kru yang bilang, lu denger juga ya? Gue bete banget kalau ada gitu. Gue langsung, aduh bener lagi. Iya gue denger juga, cuman gue tanya sama yang lain, gak ada yang denger. Aduh, jadi lu berdua doang sama Gue sama dia doang yang ngedenger. Gue langsung masuk, udah langsung diem aja. Udah deh, gak usah di depan-depannya dibanding nanti cuma kita berdua doang yang ditunjukin. Tapi itu aja atau ada lagi yang lu mungkin kerasa, biasa kan kalau orang merasa diliatin mungkin atau apa? Kalau diliatin sih nggak ada ya. Maksudnya atau gue juga tipe yang gue bilang gue orangnya skeptis. Gue nggak ngerasa harus dirasa-rasa. Maksudnya kayak ini merinding gitu nggak ada sih. Sampai akhir syuting lu nggak tahu itu suara apa dan masih bingung. Dan gue tanya sama kru sampai kita ending syuting, ada anak kru nggak di sana gitu? Gak ada Roy. Anak smoke juga yang itu udah pada keluar karena kan kita settingnya udah di tenda ini doang gitu. Dan ya mungkin ya, makanya kita sekali lagi bilang gunung tuh magis banget ya. Menurut gue gunung tuh horor sih gitu. Ada berarti hanya itu aja ya hal horor yang atau teman-teman lain juga ada yang ngerasain? Soalnya sih kalau dengar dari cerita mereka nggak ada sih kalau untuk horor-horor. Wah gila, lu berarti lu udah paling gak percaya dan lu Iya, gue kayak aduh kenapa harus gue gitu cuma dengerin dan berdua gitu. Untung gak sampai ditunjukin ya gitu. Wah, gong dia kalau ditunjukin kayaknya break ya hari itu ya. Kita selesaikan saja hari ini ya. Cuman kalau yang biasanya kalau yang ngerasain hal mistis tuh udah hanya ngaruh ke fisik tuh. Mungkin jadi terkuras energinya kayak orang-orang cerita tuh. Lu ada rasa efek samping gitu? Mungkin gue lebih ngerasa, emang kita syutingnya udah capek ya Pak ya. Jadi capek syuting nih. Ini capek syuting nih kayaknya nih. Kayaknya perlu refleksi ini. Gitu. Jadi bukan lebih ke, gak dirasa-rasa ada apa, cuman ya udah keburu capek dan ya abis kejadian itu kan, seperti yang gue bilang tadi, ada scene
intens yang mesti kita lakuin, jadi udah keburu lupa gitu. Tapi nggak ngaruh kalau buat dapetin emosi saat itu kan malam itu lu jadi kayak oh buyar. Justru nih, itu akan membantu. Karena gue merasa lebih horor. Oke. Itu berapa hari total di gunung itu? Di gunung sekitar 18 sampai 19 hari. Berarti sorry di mana tepatnya di kaki Di kaki Gunung Pangrango. 19 hari. 19 hari kita di sana. Gile. 19 hari itu tuh lu bolak-balik ke bawah atau ngecamp di situ 19 hari kalian? Kita balik sih kalau untuk waktu istirahatnya agak cukup jauh jadi 30-40 menit. Jadi kita nggak semua ngecamp di sana. Cuman ya kita paling ke hotel berangkat untuk tidur doang jam 12, jam 1. Karena paginya kita udah di set lagi. Perputarannya udah gitu terus pagi, malam gitu. Selain lu ngerasain suara-suara mistis itu dan ada suara babi hutan, apalagi pengalaman seru lu ketika syuting di kaki gunung malam? Pertama medannya pasti berat banget karena di film Pasar Setan tuh emang dari scene travelingnya aja Pak Wisnu tuh nggak ngambil jalan raya gitu loh. Jadi gue nggak ngerti maksudnya emang pemikiran ke situ apa emang kayaknya rekinya ini keren deh di sini. Jadi kita jalan traveling aja udah di jalanan yang cuma cukup satu mobil, kiri kanan udah jurang. Jurang dan waktu itu kan hujan. Jadi jalanannya nanjak gini dan belum aspal ya, jadi batu. Jadi mobil tuh kadang-kadang ada beberapa kali nggak bisa naik gitu. Nah, Audi yang paling panik yang di sebelah gue yang sok-sok berani tapi kayak ini gimana nih nggak naik-naik. Karena kalau kita udah ini mobil yang di trailer ya, sorry. Iya. Iya. Karena kalau udah scene traveling itu kalau yang di situ kalau kita udah take, kalau mau take ulang harus muter tuh jauh. Muter ulang lagi setengah jam. Jadi pertama juga kita kepikiran waktu. Jadi ini emang gila sih Kucing naruh scene travelingnya di lokasi seperti ini gitu. Nah, lu sempet nanya gak, Pak kenapa pakai ini Pak, nggak mau pakai yang hutan-hutan kota aja nih Pak? Dia sempat bilang biar kerasa gunungnya. Iya sih. Ya, Bapak terasa, emang Bapak anak gunung. Kami di hutan wisata aja sudah terasa hutan gitu. Berarti semua case nggak ada yang terbiasa dengan suasana gunung atau ada yang ternyata di rumah anak gunung? Nggak, Audi tidak mungkin karena dia pasti juga nggak, maksudnya kelihatannya bukan anak gunung. Pangeran kan Pangeran seakan-akan gunung. Tapi kalau dengar dari ceritanya dia dibilang gue jujur takut. Dia gitu. Badannya paling gede. Iya kan kayak. Nah, tapi Cindy juga tidak mungkin. Jadi ya kita berempat untungnya bisa saling support. Jujur syuting Pasar Setan ini salah satu syuting yang paling capek yang pernah gue syutingin. Dari emosinya, dari fisiknya. Cuman karena 3 anak ini kita berempat tuh entah kenapa solid banget. Jadi setiap kali kita capek atau apa, ada aja yang bikin kita ketawa. Itu yang sangat ngebantu banget waktu di set. Cuman sejujurnya menurut gue ini tuh capek banget syuting ini. Gitu. Dari segi lokasi, dari segi cerita. Oh dari segi emosional juga capek nggak meranin Kevin? Capek sih gue, karena Kevin tuh sebenarnya sangat bertolak belakang sama gue. Dari cara dia menyikapi masalah, dari dia cara ngomong sama pasangannya dia gitu, yang menurut gue simpelnya gue selalu bilang pada saat gue ngelakuinnya gue benci sama Kevin, itu Kevin. Saat pokoknya bertolak belakang dengan sifatnya gue. Gue nonton playback gitu, gue liat, emang brengsek nih. Nah ini berarti Kevin. Karena menurut gue dia tuh sangat vokal, sangat mengintimidasi siapapun, antara mau cewek, mau cowok. Dia tuh bisa lihat, oh lo nih perlu duit, ya gue pakai titik lemah lo di situ. Oh lo sayang sama gue tahu nih caranya buat bikin lo jadi nunduk sama gue. Itu Kevin tuh. Toksik banget berarti ini orangnya. Toksik sekali. Hal apa dari Kevin yang kayaknya nggak bakal lo lakuin? Kalau lu ngelihat di skrip, lu ngeliat di playbacknya, kayak gue nggak bakal semua orang mau kayak gini. Kayaknya gue tidak pernah sih kayak ngobrol sama, maksudnya even berantem sama pasangan yang sampai gebrak teriak kenceng gitu, sampai nunjuk gitu. Gue tuh menurut gue kayak aneh ngelakuin itu. Wah ini gitu. orang-orang pasti bakal sebel banget sama Kevin. Iya, nah kayaknya, kan sehabis nonton film sebelumnya baik-baik, nah kali ini saatnya kalian pasti orang gini, mati kayak lu buruan. Nah itu yang gue suka. Semoga kalian semua seperti itu, sebel tapi ya senang sama film. Iya oke. Tapi kalau untuk sosok
hantu ya sendiri kalau di Pasar Setan ini, kalau di trailer sih gue liat cukup banyak ya. Sama Pasar ya? Iya, pasar, dan yang dihadirkan kayak banyak, terus ada darah-darah gitu. Apa emang bentukannya banyak yang menghantui atau ada suatu sosok yang megang nih? Sebenarnya banyak. Cuman nanti pas kalian nonton, kalian akan lihat ada satu sosok yang emang menjadi ikon untuk film Pasar Setan. Tapi nggak ada sosok yang bocor kan? Biasanya tuh kayak ada, wah ini biasa harusnya krunya cuma 13 kok jadi 14. Waduh, so far sih untung waktu syuting sih gak kejadian kayak gitu ya. Mungkin karena mungkin gue nggak pernah dengar, kita nggak pernah dengar cerita-cerita kalau dari kru sih. Oh, belum. Kita nggak pernah ngobrolin itu, jadi nggak tahu kalau misalkan mungkin dari sisi mereka ada, tapi yang paling kita dengar cuman kemarin nih bulan yang lalu di tempat syuting kita nih ada yang meninggal. Yang hal-hal kayak gitu, itu pun dengar dari Pangeran. Pangeran kan tahu tuh. Kejadian naik gunung gitu ya. Jadi dia bilang, ini di danau ini sebelumnya sebulan yang lalu ada yang meninggal, 2 orang atlet gitu. Tapi tempat syuting kalian tuh yang maksudnya yang jalur pendakian kan, bukan yang buka jalur kan biasa kalau. Iya, jalur pendakian. Iya, bukan yang tiba-tiba ini jalur yang baru dibuka sama tim kalian buat syuting. Jalur pendakian ada, tapi ada beberapa yang untuk montage-nya Pak Kucing improv mungkin ya. Ini kayaknya ini bagus dan aman gitu, ntar kayaknya lagi. Ya kan? Jadi tim DOP dulu, tim kamera sama Pak Kucing, dia naik dulu nyusurin, dia bersihin, dibikin jalur kecil. Nah, itu bukan jalur kan tuh. Yang ya saya percayalah Pak gitu. Bapak anak gunung nih, tahu nih mana yang daerahnya lembab, mana yang daerah enggak. Kalau daerah lembab kita takut ular ya. Iya itu tuh. Biasanya. Nah, untungnya sutradara saya ini anak gunung. Jadi dia tahu banget bagian mana yang bisa kita jalanin sama enggak. Ini ya kebukti lah ya dengan kebukti kami pulang, kami di sini. Tapi kalau pas di gunung itu total pemain sama kru tuh berapa orang dibatasin nggak? Cuma bisa naik berapa orang, 20, 10 misalkan? Sebenarnya kalau waktu gunungnya normal. Cuman mungkin ya di beberapa scene atau set yang emang kecil ya, yang datang cuman tim kamera doang sama tim audio gitu. Jadi nggak cuman chief-chiefnya doang yang naik, nggak semuanya gitu. Oke. Kalau buat klien tadi megang kamera, lo ada apa ekstrem gitu nggak lo mungkin di kalau sampai ekstrem sih nggak. Yang menurut gue emang yang paling sulit ya itu gimana megang kamera tapi bisa kameranya bisa jadi nyampein pesan emosinya dari angle-nya gitu loh. Gimana rasa takutnya, tergesa-gesahnya, kecapean kita kerasa di situ gitu. Karena menurut gua found footage itu yang bikin kita deket sama penonton waktu ditonton di layar lebar ya. Gitu. Jadi yang ya kita kayak bener nonton dari kamera lu ya. Iya, kayak kalian berasanya di sana gitu. Sempet belajar dulu nggak megang kamera gitu? Workshopnya sebenarnya lumayan lama. Kita ada workshop waktu itu 20 apa 22 hari gitu ya sebelum kita syuting. Megang kamera untuk gambar semuanya sih, maksudnya untuk masuk dalam peran. Dan kamera sebenarnya kita pertama pakai kamera handphone. Oke. Nggak langsung yang pakai kamera yang buat syuting nih gitu. Pembelajarannya sebenarnya 1-2 hari aja. Cuman emang sampai sana berkali-kali sih kita lumayan kayak, nih kalau bisa jangan sorot ke sini ya. Kalau bisa angle-nya jangan kemana-mana, tetap di situ, tapi kalian tetap maininnya dengan enak ya gitu. Dan itu kan pasti bukan alat yang ringan dan bukan alat yang mudah ya, karena buat ngejaga supaya boleh shaking tapi nggak terlalu shaking banget. Sementara kalian bukan profesional yang megang gitu. Waktu itu sih sebenarnya pemakaian untuk kamera yang kita pegang tuh lumayan ringan ya. GoPro kan kalau untuk yang ininya gitu. Berarti pakai bukan yang kamera yang gede. Bukan gitu. Kamera gede gitu, enggak. Oke. Dan berarti aman nih tempat-tempatnya megang kamera gitu, nggak ada yang mungkin sempat. Kita lihat ya di filmnya nanti 29 Februari kalian nonton. Aku juga deg-degan tapi ya semoga aman semuanya. Tapi harusnya sih kalau aku lihat dari reaksi yang udah nonton previewnya, mereka bilang bagus. Oke. Oke, dengan pengalaman horor yang lu alamin Mas Roy, dan ini film horor kedua, berarti lu nagih nggak seterusnya abis ini kayak mulai ngebuka buat horor-horor lainnya nih? Sebenarnya kalau nagih
bukannya lagi ya, maksudnya kalau karakter yang dimaininnya gitu dan ceritanya bagus, menurut gua oke-oke aja untuk gue mainin lagi gitu. Yang maksudnya jangan sampai sama gitu punya karakternya gitu. Oke. Tapi sebenarnya selama ini emang lu nya belum mau main horor, tawarannya datang tapi lu nya agak picky, atau sebenarnya emang jarang aja nawarin horor, lebih banyak drama? Sebenarnya lumayan banyak sih kalau nawarin horor ya. Film kita kan Gila. kurang lebih banyak kan horor ya gitu. Cuman emang agak pikinya mungkin kalau kita ngelihat oh ceritanya sama aja nih atau dan beruntungnya mungkin tawaran horor yang masuk kayak yang dari IDN ini yang menurut gua ini bagus sih, ini menarik sih dari segi ceritanya sama sutradaranya gitu. Dan lu butuh ini nggak, mikir-mikir lu nggak buat di sini? Oh untuk masuk sini? Enggak sih. Maksudnya waktu pertama kali mereka ngomong, oh ini ada perpaduan found footage-nya, ini akan ada cerita, dan gue lihat ini sih susah, tapi ini sih susah secara karakter dan secara syuting, dan karena IDN ya. Maksudnya gue tahu, maksudnya mereka selalu prepare untuk bikin sebuah film gitu. Tapi bro, lu pertimbangan lu ngambil film apa anda? Kan drama lu banyak nih, banyak. Kayak tadi bilang ada antagonis, protagonis, dan kalau antagonis juga mirip-mirip lah, toksik, bentak-bentak. Nah, sementara kalau di horor lu juga termasuk picky. Apa yang buat lu kalau milih-milih film? Cerita sama sutradara sih biasanya. Yang bikin gue maksudnya pas tahu ceritanya bagus gitu, ketemu sama sutradaranya. Ya kalau nggak ketemu sutradara yang punya background sebelumnya gitu, kayak Mas Kucing ini kan pertama kali film panjang pertamanya. Cuman kita kan bisa lihat apa aja yang sebelumnya udah dibikin, cerita pendeknya. Dan menurut gua nih menarik deh kalau ini bisa dimainin. Itu sih yang bikin gua akan yuk masuk sini gitu. Nah, dan selama ini kalau horor-horor yang tawarin ke lu, karakternya masih mirip-mirip sama lu kah? Atau mungkin ceritanya menurut lu, gua kayak kurang serak sama ceritanya? Kadang-kadang kurang serak di cerita aja sih. Lebih ke situ sih. Bukan karena maksudnya ini jelek, enggak. Bukan masalah jelek apa enggak. Tapi emang kurang serak aja. Atau gue ngerasa kayaknya emang ini ceritanya bukan buat gue deh. Kadang-kadang pemain tuh ada gitu. Karena gue percaya banget skrip tuh nyari cerita. Gitu. Skrip nyari pemain. Gitu. Skrip tuh nyari pemainnya gitu. Dan kalau lu sendiri apa? Lu termasuk yang ambis nggak kalau buat di film ini? Kayak mungkin setahun gue harus berapa film. Dan gue pengen setelah film ini film lagi, atau lu ya seadanya aja gitu, lu suka aja? Pengennya sih, maksudnya pengennya sih dapat film yang selalu bagus sih gitu. Tapi ya di lain sisi kita harus lihat industri kan seperti apa ya. Jadi kita tetap jalanin gitu. Karena kan biasanya ketika film ini nantinya aminnya itu adalah meledak, kemudian banyak yang suka sama karakter lu, banyak yang suka sama cara acting, pasti lu akan tawarin horor lagi, karakter ini lagi, mirip-mirip lagi, atau kalau karakter nggak mirip-mirip, horor lagi dengan horor yang serupa. Nah lu gimana kan? Itu kalau dikasihnya terus, mungkin ya itu udah tugasnya kita, maksudnya yang magerin. Ini mau dibawa arahnya kemana nih? Bisa juga kan kita maksudnya kita bisa memanfaatkan keadaan itu, euforianya itu gitu. Tapi itu balik lagi, sebenarnya lu termasuk yang apa aja gue ambil deh gitu dalam setahun, gue yang penting banyak film, atau ya lu batasin aja misalkan? Nah hal-hal yang seperti itu tuh kadang-kadang tergantung juga sih Pak. Kayak gue ngerasanya kadang-kadang gue nggak milih-milih, tapi yang datang tuh yang bagus-bagus. Keren. Maksudnya itu rasanya di gue ya, kayak gue ngerasa bagus antar diri sendiri berarti ya. Karena gue ngerasa sebenarnya sebuah film, andai kata film itu produksiannya juga nggak punya waktu yang banyak, tapi kalau lu punya waktu sama sutradaranya untuk ngobrol dan lu punya kecerdasan emosi untuk maininnya, itu elunya pun akan menjadi tetap enak untuk ditonton. Gitu. Walaupun ini bukan film yang budgetnya ekstravaganza. Iya. Ya karena lu tahu lu bisa ngembangin dari karakter ini. Iya. Gitu. Bisa memahami diri sendiri lah ya. Iya. Berarti dalam setahun bisa dikatakan sebenarnya tawaran film ini itu banyak, cuman itu baik lagi lu milih-milih, nggak semua lu ambil.
Iya, ada beberapa meskipun sih. meskipun apapun misalkan drama, komedi, tapi kayak gue nggak deh, nggak masuk di sini deh gitu. Iya, dan kita sebenarnya kadang-kadang kalau gue sih udah tahu ya rasanya kayaknya ini bukan, kalau gue kayak rasa ini kayaknya bukan buat gue deh gitu. Kenapa lu bisa kayak gitu bang? Sementara mungkin orang yang pengen ngerintis karir sebagai pemain film, ya gue mau apa aja gue main dulu, yang penting gue ada portofolionya misalkan kayak gitu. Sebenarnya semua cara sih baik-baik aja ya menurut gue. Maksudnya lo mau ngambil apapun itu di pekerjaan, karena gue pernah ngobrol juga soal ini. Lo mau ngambil host, lo mau ngambil film, lo mau ngambil sinetron, lo mau ngambil nyanyi, lu nggak akan pernah tahu di mana titik lo untuk titik meledaknya lo. Iya. Jadi menurut gua untuk yang baru ambil semua, karena lu nggak pernah tahu di mana lu nyamannya. Gitu. Oke. Dan ketika lu ngerasa kayak gue nyaman dengan kayak gini, dengan banyak banyak filternya. Sebenarnya makanya gue bilang, gue tuh bukannya gue ngerasanya jadi project yang datang, puji Tuhannya itu yang bagus-bagus. Sebenarnya gue picky banget juga enggak gitu loh. Bukannya kayak ini enggak gitu. Prosesnya tuh enggak kayak gitu. Gue takutnya kepikirannya orang kayak dengarnya ini gue picky gitu. Enggak, tapi kebetulannya semua yang datang menarik. Gitu. Ya kalau kita ada pilihan, kenapa kita nggak pilih? Misalkan dalam 1 bulan ada pilihan 2 atau 3 film. Tiba-tiba yang ini menurut gue menarik. Ya udah gitu. Berarti kalau abis ini ada horor-horor lagi dan lo stroke, oke nih gas nih, atau apa aja? Kita lihat nanti. Kita Pasar Setan dulu. Kalau di Pasar Setan ini, apa yang akhirnya treatment yang menurut lo sebagai seorang Roy, gue baru banget nih dalam perfilman selain yang tadi kamera tuh, dokumenter tadi? Ya itu sih karakter Kevin ini sih ya, yang menurut gue karakternya menarik gitu. Dan biasanya gue selalu mencoba mainin antagonis atau ini dengan lebih manusiawi gitu. Maksudnya lebih kayak kerasa, oh ini dekat sama gue, ini lebih ngehe nih. Nah kalau di sini tuh menurut gue Kevin tuh jahat. Udah kayak kita yang bikin background story-nya sendiri. Ini Kevin tuh kenapa jadi seperti ini. Sisanya penonton biar kerasa kesel aja. Gitu. Oke. Kalau untuk pasangannya yang di si Kevin ini siapa yang? Samara. Berarti Samara. Si Audi. Gimana lu sama Audi ngebangunnya? Karena emang dari awal cerita udah banyak yang emosinya tinggi, nggak terlalu banyak adegan yang harus chemistry deket gitu, karena pendekatannya lebih ke berempat ini sih. Jadi banyak kan justru chemistry yang harus dicari kita berempat, bukan hanya Audi. Kalau sama Audi sih sebenarnya anaknya terbuka banget ya untuk ngobrol. Kayak menurut gua nyambungin chemistry itu sama pemain cuma kayak kita ngobrol, menurut lo gimana karakternya? Menurut lo Kevin gimana? Gitu. Jadi itu yang bikin satu visi, waktu kita ngelakuin kita udah nyaman. Gitu. Kan tadi lu bilang dia tuh banyak toksiknya ke pasangan kan? Dan menurut lo lebih mudah jadi pasangan yang toksik atau pasangan yang baik? Waduh. Lebih susah mana? Lebih susah toksik pasti. Wah, berarti bener. Berarti butuh gimana kalau effortnya? Butuh emosi yang ini, butuh motivasi yang tepat gitu. Kalau musik kan kalau baik ya sehari-hari kita bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan ada emosinya atau ada scene-nya yang toksik gitu, kita kan perlu motivasi ke si pasangan biar lu kenapa marah gitu, lu kenapa nih gitu. Atau biasanya si toksik ini nggak ngerasa toksik gitu. Ya, dia nggak tahu kalau dia bikin orang sakit hati. Iya, dia nggak tahu kalau dia toksik. Dia nggak mungkin, menurut gua orang jahat nggak tahu dia jahat. Iya betul. Kalau dia tahu jahat, dia pasti nggak ngelakuin gitu loh. Gitu. Menurut dia baik-baik saja. Aku tidak tahu. Bisnis gitu loh. Gitu. Berarti si Kevin tuh seambis itu berarti juga nggak sih dia? Seambis dalam perkontenan. Dalam perkontenan, seambi itu untuk mendapatkan uang karena dia butuh. Gitu. Ini syuting kapan? Syuting di bulan Juni atau Juli. Gitu. Oh 2023 ya? 2023. Oke, berarti kalau di si hutannya tuh 19 hari.
16 hari Sisanya? di Jakarta. Oke, ini tayang kapan filmnya? 29 Februari. Oke, siap. Sekalian closing nih dari Roy, apa nih kira-kira kalau misalkan udah tayang nih film 29 Februari nanti, para penonton yang didapetin ketika experience apa yang didapetin ketika nonton Pasar Setan, setakut apakah, ngeri apa mungkin? Semoga para penonton Pasar Setan mereka nggak bisa tidur. Waduh. Dan sebaiknya kalian ngajak pasangan deh waktu gitu, nontonnya. gitu. Jadi ada bantalannya kalau kalian merasa takut. Seru banget. Ada tempat ngumpet. Ada tempat ngumpet. Oke. Jadi tayang 29 Februari 29 Februari. 2024. Oke, itu buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton film Pasar Setan tanggal 29 Februari 2024. Nontonnya di bioskop, jangan direkam, jangan nonton di media sosial, jangan yang bajakan karena ini film Indonesia. Buat Mas Roy, thank you udah main ke Si Paling Seleb. Buat teman-teman Tribuners juga thank you udah nonton konten Si Paling Seleb dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.